Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Sekarang pelaporan yang terjadi oleh para pramugari gitu. Karena ada pernyataan dari Ko Alvin yang menyinggung para pramugari begitu ya. Jadi ada sekarang dalam kanal YouTube-nya Teknopi ini sudah ada kuasa hukumnya ya, yang akan melaporkan Ko Alvin gitu, dan sepertinya sih laporan sudah masuk begitu ya. Jadi menarik untuk disaksikan semeton mengenai laporan dari para pramugari. Ini dia videonya. Selamat menonton, jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Karena profesinya merasa direndahkan. Seperti itu. Ini sedang berjalan sih Pak, dari semua maskapai. Bahkan ada maskapai luar juga yang ikut join. Karena mereka sudah sangat marah, dan yang menjalani ini semua mayoritas Pak pramugari yang sudah senior. Jadi yang udah senior tuh yang udah pada 40 tahun gitu, terus yang sudah mengabdikan hidupnya berpuluh-puluh tahun bekerja di maskapai seperti itu. Yang di Ray juga begitu kan, dia menginterview, yang diinterview itu pramugari mengaku bahwa dia menjajakan diri. Jadi ini adalah fakta yang terjadi di lapangan. Berarti kan ini kan tidak tertuju. Tapi ada rencana nggak mau mengunjungi asosiasi pramugari gitu untuk mengadukan terkait profesi ya? Mereka yang menghubungi saya, malah insya Allah nanti akan bergabung semuanya, seluruh Indonesia, bahkan bukan seluruh Indonesia, ada penerbangan luar juga. Sikap mereka seperti apa yang disampaikan ke Teknopi kemarin? Marah banget, yang jelas marah banget, kecewa. Kita profesi yang jujur ini sangat resiko loh, pramugari. Kita bekerja dengan mulia, mengantarkan penumpang dengan resiko yang sangat tinggi, kok bisa konteksnya disalahartikan sama mereka gitu. Tapi kalau untuk masalah profesi semua pun punya opsi ya. Betul. Jadi harusnya sangat disayangkan terlontar kata-kata itu. Jadi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ko Alvin, memang benar ya, semua profesi itu punya oknum begitu ya. Kalau yang disebut itu sebagai plat titik-titik itu semua kayaknya sih ada oknum-oknum tersendiri. Dan sekarang ini adalah penyampaian dari salah satu kuasa hukum ya dari para pramugari gitu ya. Ini dia videonya. Intinya itu ada orang yang menghubungi saya bahwa dia diminta untuk bazar dan dibayar sebesar 1 juta rupiah untuk menyerang saya, menyebarkan data pribadi. Udah ada PDF loh itu, perlindungan data pribadi kan udah ada. Ya makanya minta tangan orang karena takut dirinya sendiri gitu ya. Itu ya, tapi nggak apa-apa, kita bisa telusuri dan kita udah dapat beberapa petunjuk gitu kan, dan mungkin nanti akan dilakukan upaya penambahan petunjuk lah. Iya betul. Nambah dari segi PH. Baik, Sevin. Oke, baik, saya akan menjelaskan dari segi etikanya. Saya pramugari, profesi saya dikatakan jelek ya, dengan kata-kata PSK. Kemudian yang melakukan itu lawyer, gimana saya juga berprofesi sebagai seorang lawyer. Jadi saya gini, kok ini yang satu menjelekkan profesi saya, yang satu saya mungkin saat ini saya mengajak buat rekan-rekan pramugari semuanya. Saya tahu pramugari itu banyak banget, ribuan. Saya aja yang pramugari nggak bisa tahu jumlahnya pramugari. Makanya oknum AL ini kok bisa kebanyakan. Mungkin dia udah tahu kali profesi pramugari itu ada berapa orang. Dia punya list kali ya, atau list yang dia kenal itu kali ya, yang ada kerja. Iya, dia kenalnya di mana gitu ya? Nggak tahu. Maaf ya, aku. Jadi maksudnya gini, saya aja yang pramugari nggak bisa tahu berapa jumlahnya pramugari, apalagi pramugari yang ada kerja di luar negeri dan yang punya pekerjaan sampingan. Nggak, sorry dipotong. Kok pertanyaanku satu ya, dia bisa tahu kalau sampingannya adalah PSK gitu loh. Emang dia pernah
pakai jasanya tuh seperti apa sampai Makanya itu yang saya kenal, berarti yang dia kenal semuanya punya pekerjaan sampingan kan? Mungkin beliau ditipu kali oleh oknum-oknum PSK yang mengaku-ngaku sebagai pramugari mungkin gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Dan itu harus dibuktikan. Nah, jadi beban pembuktiannya ada di beliau karena beliau yang menyebutkan, beliau juga yang harus membuktikan gitu ya. Jadi kalau secara logika ya memang dari awal juga kita mencurigai itu begitu ya. Kok dia tahu begitu, kok ada oknum-oknum, saya sebut ya oknum ya, kok ada oknum-oknum seperti itu. Jadi tapi kalau kita sampaikan di depannya dengan bahasa yang sama sebetulnya, mungkin dia akan menyangkal itu semua dengan itu informasi dari teman, informasi dari ini, informasi dari itu. Karena tidak ada lah ya orang yang akan mengakui perbuatan yang tidak elok untuk dilakukan begitu ya. Tidak akan pernah mengakui. Tapi secara logika benar juga apa yang disampaikan oleh Tenopi tadi gitu. Dari mana dia tahu sehingga dia punya kesimpulan bahwa sebagian besar pramugari juga ikut dalam itu gitu ya. Semakin menarik. Kita lanjutkan sebentar. Saya mau membuktikan juga ke rekan-rekan saya pramugari bahwa advokat itu juga pekerjaan yang mulia. Kalaupun memang ada hal yang negatif dari oknum advokat, itu hanya oknum. Saya jelaskan di sini itu hanya oknum. Betul. Bagaimanapun saya juga selama ini banyak juga mensupport rekan-rekan saya yang mungkin membutuhkan bantuan hukum, dan saya menunjukkan bahwa memang advokat itu pekerjaannya mulia, tidak menyudutkan pekerjaan atau profesi lain, apalagi yang disudutkan itu adalah perempuan. Ya, perempuan. Di mana kalau kita lihat negara-negara maju itu perempuan sangat dilindungi. Harapannya juga Indonesia juga akan melindungi perempuan. Saya juga mudah-mudahan ada atensi juga ya dari Kementerian Ketenagakerjaan, dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Komnas Perempuan, Bapak Kapolri juga untuk segera menindaklanjuti terhadap oknum tersebut ya. Mudah-mudahan, dan ini memang berdampak besar karena ada juga beberapa pramugari yang bahkan mertuanya, iparnya sampai emang bener ya kayak begitu. Waduh. Ya kan itu juga kan sih. bikin jadi keretakan dalam ini ya. Dalam keluarga Kan, walaupun sebenarnya itu belum tentu benar seperti itu. Tapi kan dampaknya kalau ke kehidupan pribadi pramugari, ke rumah tangganya pramugari. Pasti ada dampaknya. Karena dari keluarga pasti menyampaikan apakah benar iparku seperti itu, apakah benar menantuku seperti itu. Nah itu mungkin dampak yang akan diakibatkan statement yang tidak jelas seperti ini begitu ya. Benar juga. Jadi sekarang kalau ada misalnya ibu dari seorang anak begitu kan, istri dari seorang suami atau menantu dari seorang mertua begitu ya, yang mempunyai profesi yang sama, yaitu mohon maaf mantan pramugari begitu. Ya, jadi akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu begitu ya. Kasihan loh ya. Kalau itu kan kalau benar, kalau tidak benar kan jadi masalah baru. Tapi sekali lagi kita tidak boleh menghina atau melecehkan profesi orang begitu ya. Karena kalau kita berbicara oknum, setiap itu pasti ada oknumnya juga gitu ya. Jadi untuk melawan stigma negatif yang sudah terlanjur tercipta ini cukup berat juga ya Mbak ya. Gitu. Jadi rekan-rekan pramugari di luar sana yang tersudut oleh stigma negatif itu, kira-kira apa sih yang bisa dilakukan sebagai individu? Ya, rekan-rekan pramugari, di sini sebenarnya pramugari itu sudah ada asosiasinya. Nah, cuman mungkin rekan-rekan pramugari di Indonesia ini belum mengetahui. Bahkan sampai ke internasional, asosiasi pramugari itu ada federationnya. Cuman mungkin rekan-rekan belum terlalu mengenal. Dari sini saya juga mengajak mungkin rekan-rekan ingin memberikan sikap tegas bahwa penolakan statement dari oknum AL, ya inisial AL, oknum pengacara senior. Nah itu ya, dan semua apa yang sudah kita ucapkan akan kita pertanggungjawabkan nantinya begitu ya. Terlebih kita adalah sosok figur gitu. Tapi yang menarik sebetulnya bahwa ada juga ini buzzer ya. Tadi kan disebutkan buzzer yang tujuannya untuk bagaimana merusak kredibilitas dari Tenopi begitu. Dan salah satu buzzer ini menyampaikan bahwa Bang Ical setelah ditangani oleh Tenopi dulu, sekarang ini tidak diperhatikan kembali, ditelantarkan lah gitu bahasanya buzzer itu. Dan ini langsung diklarifikasi ya oleh Tenopi mengenai ini dan langsung di live-nya. Jadi menarik kita saksikan semua ya bagaimana sih benar apa tidak Bang Ical ditelantarkan oleh Tenopi. Ini dah videonya.
karena kita nggak merasa ditransfer sama sekali gitu. Oke, nah diklarifikasi langsung dari orangnya ya guys. Jadi si Cekokong itu ngomong juga sama si Kang Ceplok tuh, si Kang Ceplok telur ya terkait ini semua. Saya dibilang kadang menelantarkan Bang Icang. Saya nggak mau ngomong kan tanpa ada bukti. Jadi biarin aja, biar Bang Icang ngomong sendiri seperti apa gitu loh. Saya nggak mau nanti seolah-olah saya memberikan statement tanpa ada bukti. Saya nggak mau tuh kayak gitu. Gitu. Jadi biar bentar maaf, berarti gini ya guys, netizen kalian berarti harus pintar. Berarti VT yang dibuat oleh si Ceplok itu adalah penggiringan opini publik. Itu aja udah salah. Ya. Betul, itu aja sudah salah. Karena kan berapa hari ini kan dia membuat VT-VT yang seolah-olah menyerang Tenovi ini, ya kan? Dari satu VT itu aja kita sudah buktikan bahwa VT yang dibuat si Ceplok itu aja sudah hoax. Dari mana? Dia mengatakan Cekokom adalah keluarga dari Bang Icang, sedangkan Cekokom itu bukan keluarga dari Bang Icang. Itu pertama. Ya kan? Yang kedua, mengatakan bahwa seolah Tenovi mentelantarkan Bang Icang. Sudah terjawab, tidak ada sama sekali. Ya, jadi hati-hati buat Kang Ceplok membuat VT yang tidak sesuai fakta, itu berarti namanya penggiringan opini publik. Gak apa-apa, ya. Ini kan lagi dihandle sama PH ku kan, sama Setara untuk menyelesaikan ini semua. Jadi menurutku ini udah sangat mengganggu, kok saya berbuat kebaikan masih difitnah-fitnah terus gitu loh sama orang-orang gitu. Jadi makanya saya butuh klarifikasi. Cekokom ini bukan keluarga dari Bang Icang ya. Gitu. Jadi harus dijelaskan Cekokom itu bukan keluarga dari Bang Icang. Nah, nanti untuk urusan Kang Ceplok telur karena dia sudah menggiring omongan publik tanpa ada bukti ya, sama ada satu lagi IRL, itu nanti akan dihandle sama kuasa hukumku gitu. Ya, Bang, ini paspor sudah selesai. Bang Icang juga sudah tadinya mau minta rujuk ke JSC, tetapi pihak dari rumah sakit dan dokter menyatakan untuk apa Bang Icang? Jelasin aja Bang. Jadi kita kan pertama di Tenovi ngambil alternatif untuk ke JSC untuk apa? Lihat lagi kondisi mata saya apa benar yang dinyatakan sama rumah sakit Cibinong itu benar apa enggak? Karena rumah sakit Cibinong kalau mata saya memang udah nggak bisa. Jadi Tenovi ngambil alternatif untuk berobat sendiri ke JSC. Betul. Itu Pak, melalui Tenovi yang booking. Jadi kita ke JSC menyatakan tidak bisa, JSC dibubur. Nah, tetap Tenovi membukakan lagi untuk coba deh di tempat lain ada apa enggak dari JSC dibubur, merujuk kita untuk ke JSC yang di Kedoya untuk ketemu salah satu dokter. Tim Tenovi juga mengurus itu untuk kita ketemu salah satu dokter yang disebut sama JSC Cibubur. Jadi kita bikin jadwal lagi ke JSC Kedoya, itu sama tim Tenovi juga. Kita bikin paspor juga udah, cuman ternyata JSC Kedoya menyatakan juga tetap nggak bisa karena kedua bola mata ini sudah strukturnya udah nggak bulat, jadi nggak bisa dilakukan pencangkokan kornea mata. Jadi nggak ada ditelantarkan. Kalau untuk pokoknya kita klarifikasi juga memang kalau untuk di RSUD Cibinong, beliau sempat membantu kita sebagai relawan untuk membantu pembuatan jam kesedanya. Itu aja sih Teh. Oke, jadi Cekokom itu sekali lagi bukan keluarga, jadi nggak usah ngaku-ngaku Cekokom ya. Kalau mau pansos, nggak usah bawa-bawa saya, pansos aja sendiri. Ya, saya ngomong kesal juga nih, gitu. Tapi menurut saya nggak kenal juga si Cekokom itu gitu loh. Kok dia bawa-bawa saya gitu, terus dengan menjatuhkan saya itu nggak tahu tujuannya apa, buzzer atau? Saya tahu Teh, di belakang Cekokom itu siapa Teh? Saya tahu. Iya. Yang belakang Cekokom itu siapa? Yang jelas kita udah bukti rekamannya ya, dia menjelekan saya terus bilang fitnah saya melantarin orang. Kapan saya melantarin? Gitu. Jadi itu yang terjadi sebetulnya ya, saya kira fitnah sampai kemarin selesai, tapi sekarang ini masih gitu ya. Dan sekarang ini yang jadi sasaran adalah Bang Ical gitu. Tapi Bang Ical ini tidak seperti Agus gitu kan, yang dari awal memang kemarin mau pakai kuasa hukum lah, mau dibantu lah apa segala macam. Jadi Bang Ical ini tidak mau begitu. Jadi Bang Ical ini kita tahu sendiri bagaimana berbeda jauh dengan Agus gitu ya. Bang Ical ini tahu terima kasih, rajin ibadah juga begitu ya. Dan tidak ada lagi lah Agus-Agus berikutnya ya. Nanti Bang Ical sudah menjelaskan. Jadi kayaknya Kang Telur Ceplok di sana itu kemarin saya sudah sering ini juga ya. Ternyata nggak tahu juga apa maksudnya kalau sekarang bengkok-bengkok kembali ya. Jadi segitu semeton videonya ya. Semoga videonya bisa memberikan informasi terbaru tentang perkembangan Tenovi begitu ya dengan Ko Alvin. Tetap jaga persatuan kita semeton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.